Kalian pernah dengar cerita horor tentang persimpangan rel kereta api? Bukan cuma soal kecelakaan, tapi tentang sosok yang sering menampakkan diri di sana. Warga sekitar sini sudah sering banget melihatnya. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, atau pas suasana lagi sepi-sepinya, ada sosok perempuan berbaju putih panjang, berdiri tepat di samping palang pintu perlintasan. Rambutnya panjang tergerai menutupi punggung. Tapi anehnya, tak seorang pun pernah melihat wajahnya. Setiap kali ada yang mencoba mendekat, atau sekadar menatap lebih lama, sosok itu seolah selalu memalingkan muka. Seakan malu, atau mungkin menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Awalnya orang-orang mengira itu hanya halusinasi, atau cerita iseng untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi kesaksian terus berdatangan, dari tukang ojek yang mangkal sampai pengendara yang kebetulan lewat tengah malam. Pola ceritanya selalu sama, perempuan berbaju putih, rambut panjang, dan yang paling penting, wajahnya tidak pernah terlihat. Ada yang bilang wajahnya tertutup rambut, ada juga yang bilang dia selalu menunduk dalam-dalam. Misteri ini membuat persimpangan itu jadi salah satu tempat paling angker di kota kami. Orang-orang jadi enggan lewat sana sendirian kalau sudah larut malam. Sampai suatu hari, datang seorang fotografer muda yang hobi berburu foto-foto mistis. Namanya Rian. Dia dengar cerita tentang kuntilanak tanpa wajah di persimpangan rel itu dan merasa tertantang. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan foto supernatural yang otentik. Dia tidak percaya begitu saja dengan cerita warga. Dia pikir, mungkin itu hanya permainan cahaya atau orang iseng. Dengan penuh percaya diri, Rian menyiapkan kamera DSLR canggihnya, lengkap dengan lensa tele dan tripod, lalu berangkat menuju persimpangan rel pada malam Jumat Kliwon. Sesampainya di sana, suasana memang terasa beda. Udara lebih dingin, suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Hanya ada suara angin malam yang berdesir pelan. Rian menunggu dengan sabar di seberang rel. Kameranya sudah siap sedia. 1 jam, 2 jam berlalu, tidak ada apa-apa. Rian mulai bosan dan hampir menyerah. Tepat saat dia mau membereskan peralatannya, dari sudut matanya, dia melihatnya. Di sana, di bawah remang-remang lampu jalan, sosok perempuan berbaju putih itu berdiri. Persis seperti yang diceritakan orang-orang. Jantung Rian berdebar kencang. Campuran antara takut dan antusias. Inilah momen yang dia tunggu. Dia langsung mengarahkan kameranya, mencoba mencari fokus. Sosok itu berdiri membelakanginya. Rambut panjangnya bergerak pelan ditiup angin. Rian berteriak, "Mbak, bisa lihat sini sebentar?" Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam tak bergerak. Rian memberanikan diri. "Saya cuma mau ambil foto." Tiba-tiba, perlahan-lahan, sosok itu mulai berbalik. Rian menahan napas. Jarinya sudah siap di tombol shutter. Saat sosok itu menghadap lurus ke arahnya, Rian langsung menekan tombol kameranya berkali-kali. Jepret, jepret. Tapi apa yang dilihatnya melalui lensa kamera, membuatnya membeku seketika. Wajah perempuan itu kosong, benar-benar kosong. Seperti selembar kulit mulus yang direntangkan tanpa ada mata, hidung, ataupun mulut. Hanya permukaan datar yang mengerikan. Rian menjerit ketakutan, menjatuhkan kameranya, dan lari tunggang langgang tanpa menoleh lagi. Dia tidak peduli lagi dengan peralatannya yang tertinggal. Keesokan harinya, dengan tubuh masih gemetar, Rian kembali ke lokasi untuk mengambil kameranya. Anehnya, kamera itu masih ada di sana, tergeletak di tanah. Dengan tangan bergetar, dia memeriksa hasil fotonya semalam. Di antara belasan foto blur dan gelap, ada satu foto yang fokusnya sempurna. Foto itu menangkap dengan jelas sosok kuntilanak dengan wajah kosongnya. Rian merasa mual melihatnya. Tapi sebagian dirinya merasa bangga. Dia berhasil membuktikan mitos itu. Tanpa pikir panjang, dia mencetak foto itu dan menunjukkannya kepada beberapa teman dekatnya. Reaksi teman-temannya sama, mereka semua ketakutan dan merinding, tapi malapetaka baru saja dimulai. Seminggu setelah melihat foto itu, salah satu teman Rian ditemukan meninggal di kamarnya. Wajahnya hilang, benar-benar lenyap, hanya menyisakan kulit halus seperti yang ada di foto. Polisi bingung. Dokter tidak bisa menjelaskan. Kemudian, satu persatu, setiap orang yang pernah melihat foto cetakan itu mengalami nasib yang sama. Mereka mati secara misterius, dengan wajah yang menghilang. Rian akhirnya sadar, foto itu membawa kutukan mematikan. Dia telah melepaskan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diabadikan. Dalam kepanikan, dia membakar semua cetakan foto dan negatifnya, lalu menghapus file digitalnya. Tapi sudah terlambat. Kabarnya, Rian menjadi orang terakhir yang menjadi korban. Dia ditemukan tewas di apartemennya, duduk di depan laptopnya, yang layarnya menampilkan foto itu. Dan wajahnya juga telah tiada. Cerita ini menjadi peringatan bahwa ada beberapa hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Terima kasih.
sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.